Jika pilihan pertama dan keduanya di Unpad, apakah bisa Bapak kira-kira? Karena menurut informasi yang didapatkan dari Raka Faris, di Unpad tidak bisa dijadikan pilihan kedua Bapak. Mungkin saya ini ke Pak Pak Bekti dulu, nanti mungkin Pak itu akan menambahkan Pak Anas. Silakan Pak Bekti. Ya, ini tentang pilihan prodi 2 di SNBP ya berarti ya. Iya Pak. Tapi tadi yang ditanyakan Unpad ya. Kalau Unpad nanti tanya ke Unpad ya Pak Anas. Pak Anas, kalau di Unpad bagaimana? Tapi memang pada umumnya kita lihat tren gitu ya. Di perguruan tinggi besar tuh untuk SNBP kebanyakan yang diterima adalah dari pilihan satu. Ya, yang pilihan dua itu hampir-hampir jarang sekali. Saya bisa gambarkan begini ketika proses seleksi. Jadi ketika sudah ditutup pendaftaran SNBP, kita melakukan checking data, kemudian kami akan memberikan data pendaftar pilihan prodi 1 ke semua PTN. Ya kan? Ke semua PTN, hanya yang mendaftar pilihan satu saja, PTN. Nah, kemudian PTN akan melihat dengan rumusan mereka siapa yang diterima, dan itu hampir pasti yang mendaftar di prodi pilihan satu masih jauh lebih banyak daripada daya tampung yang mereka sediakan, sehingga pasti penuh, ya kan? Setelah penuh, kemudian kita ada masa waktunya, kemudian mereka PTN mengembalikan dan menyampaikan hasil yang diterima di pilihan satu, yang tidak diterima kan berarti kan dikembalikan ke kami, kemudian kami akan melanjutkan proses penilaian pilihan dua, kemudian yang pilihan dua yang tidak diterima tadi kita kirimkan kepada PTN yang memang dia daftar. Nah kan berarti PTN tadi kan yang sudah terima di pilihan satu kan sudah penuh, kebanyakan kami sudah tidak akan lihat pilihan dua, stop gitu loh, sehingga ya sudah pilihan dua tidak akan dilihat karena memang dari pilihan satu saja sudah penuh sekali, sudah persaingan juga sudah sangat ketat gitu loh, sehingga karena kebanyakan mereka tidak akan melihat dari pilihan dua, walaupun mungkin ada 1-2 PTN yang masih melihat pilihan dua. Sehingga begini, jika ada 1-2 orang siswa memilih prodi dan PTN yang sama gitu ya, dengan dia ditaruh di pilihan satu atau pilihan dua, misalnya yang 1-2 anak di sekolah yang sama, si A dan si B, si A rankingnya lebih tinggi, nilainya lebih baik daripada si B, tapi si A ini menaruh prodi itu di pilihan kedua, sedangkan si B walaupun rankingnya lebih rendah gitu ya, atau rapotnya nilai lebih rendah atau prestasinya juga tidak punya dibandingkan si A, tapi dia menaruh di pilihan satu, maka kas terbesarnya untuk diterima adalah yang dari pilihan satu gitu ya. Karena pilihan dua, apalagi untuk perguruan tinggi tertentu, nggak bisa saya sebutkan, itu bisa silahkan dilihat saja perkembangannya di media juga sudah banyak yang sudah memang stop hanya di pilihan satu, prodi duanya nggak dilihat ya. Itu secara umum ya. Kalau di Unpad nanti bisa ditanyakan kepada Kang Anas ya. Baik, itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bekti. Barangkali Pak Anas akan menambahkan Pak. Ya, sedikit menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Bekti itu memang sudah benar seperti itu. Unpad itu bukan nggak menerima pilihan dua gitu ya, tapi dalam proses seleksi seperti yang dijelaskan oleh Pak Bekti ya, kondisinya seperti itu. Meskipun nanti ada faktor-faktor di luar itu ya, mengapa pilihan dua samping udah terisi oleh pilihan satu gitu. Saya rasa bukan di Unpad saja. Ada kecenderungan gitu ya, pilihan dua itu kan sebetulnya gambling ya kalau sebelumnya sistem seleksi sebelumnya, misalnya katakanlah boleh kita memilih yang pilihan dua gitu ya perguruan tinggi, tapi kita juga ragu-ragu nih apakah nanti akan daftar ulang atau enggak gitu, atau siswa ini sudah diterima di pilihan satunya mungkin gitu, jadi kemungkinan kami dia registrasi itu sangat rendah sekali. Jadi silahkan aja kalau mau daftar di dua-duanya pilihan Unpad gitu, tapi yang dijelaskan oleh Pak Bekti ya kondisinya seperti itu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan juga lah bagi kalian semua gitu. Baik, terima kasih Pak Anas sudah menambahkan. Itu sobat aku semuanya, jadi selain kita belajar dengan giat, ternyata strategi kita harus perhatikan juga. Seperti tadi melihat peluang pilihan 1 dan 2 itu menjadi salah satu yang menyebabkan kita bisa lolos atau tidaknya masuk ke Unpad. Baik, sobat aku semuanya, mungkin sebelum ke Bapak ada satu dari sobat aku di YouTube. Ini ada @Gaida Husnul Gunani Azuri bertanya, Assalamualaikum.
apakah di Unpad ada sistem blacklist bagi siswa yang tidak melanjutkan daftar ulang pada saat SNBP atau hanya mengurangi kuota sekolah siswa tersebut? Barangkali ke Pak Anas dulu. Silakan Pak Anas. Baik, sebetulnya tadi udah jelas ya sama Pak Bekti dijelaskan. Kalau pada intinya sih sistem blacklist sekolah itu tidak ada gitu ya. Tapi lebih pengaruhnya itu ke individu yang apa ya istilahnya tidak mengisi kursi yang meskipun telah kami sediakan gitu ya. Kalau di Unpad biasanya seperti itu. Mungkin nanti ya kalau selalu banyak dari satu SMA tidak memanfaatkan, itu pengaruhnya ke apa istilahnya ya indeks. Mungkin nanti Pak Bekti ini bisa menjelaskan. Lebih ke indeksnya akan makin berkurang gitu ya. Mungkin silakan itu gak ada. Jadi apalagi tahun ini ya 2024 seperti yang dijelaskan Pak Bekti itu ketat sekali. Kalau SNBP udah diterima tidak bisa kemana-mana. Kemudian SNBT nunggu 2 minggu mungkin yang registrasi, kalau udah diterima nunggu registrasi, kalau udah diterima ya sudah tidak bisa lagi ke Mandiri gitu ya. Seperti itu. Mangga. Baik, terima kasih Pak Anas ya. Barangkali dari Pak Bekti akan menambahkan Bapak. Ya baik, terima kasih. Jadi memang kalau saya sih bilangnya bukan di blacklist ya, tapi ditandai oleh jadi catatan dari PTN ya, umumnya begitu. Ditandai itu artinya kalau misalnya ada perguruan tinggi atau sekolah lain ternyata bisa lebih komit dan sebagainya, ya sekolah Anda akan dibelakangkan gitu ya. Apalagi kalau ini secara terjadi masif secara terus-menerus, karena bagaimanapun bagi PTN kursi kosong itu sangat merugikan, karena kursi kosong itu tidak kursi kosong hilang 1 semester tapi sampai 4 tahun ya, dan itu terjadi rata-rata malah perguruan tinggi itu sampai hanya keterisian tuh 85% dari daya tampung ya, karena banyak tidak daftar ulang itu ya. Terutama banyak yang ikut mandiri lagi di macam-macam mandiri, sehingga yang diambil yang di mandiri gitu kan, yang dari SNBP terutama itu malah banyak yang kosong sehingga harus dilimpahkan ke SNBT kursinya. Nanti kursinya di SNBT kalau nggak ada daftar dilimpahkan ke mandiri, dan akhirnya kepenuhannya juga nggak sampai 100% akhirnya. Ini yang menyebabkan makanya biasanya PTN itu memasukkan unsur seperti tadi komitmen sekolah yang tidak daftar ulang gitu ya. Kami di SNPB ada namanya indeks sekolah nasional yang akan kami berikan kepada semua PTN pada saat seleksi SNBP, itu bisa dipakai. Biasanya PTN juga punya indeks sekolah juga, indeks sekolah yang mereka generate sendiri. Kalau dari kami generate dari nilai UTBK sih. Kalau beberapa PTN ada menjadinya juga melihat dari keaktifan sekolah itu yang diterima berapa, yang daftar ulang berapa di tahun-tahun kemarin. Jadi memang sebaiknya kalau memang ada sudah ada yang diterima gitu ya, kalau sudah diterima ya sudah, karena kan sudah tidak mungkin juga ikut ikut di jalur yang lain kecuali internasional, ya sebaiknya diterima. Kalau memang tadi memang tidak ingin hanya satu prodi dan satu PTN itu, ya sudah sebaiknya daftar satu saja gitu loh, sehingga masih ada peluang untuk mendaftar di SNBT. Nanti kalau nggak terima ya di mandiri lagi gitu ya, sehingga tidak ada sekolah-sekolah itu nanti yang akan ditandai akan berefek kepada adik kelasnya di tahun berikutnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Bekti dan juga Pak Anas untuk pencerahan. Jadi tidak ada sistem blacklist ya sobat aku semuanya, tapi tadi terkait dengan keketatan. Jadi di Unpad itu keketatannya sangat luar biasa ya Pak Anas ya. Artinya silakan sobat aku sekarang yang hadir, baik yang di X-Hall dan juga di YouTube channel, silakan untuk segera menentukan pilihan, terutama di Unpad Kampus Pangandaran. Kami memiliki 5 prodi yang bisa Anda pilih. Anda bisa mengunjungi website kami di PSDKU Unpad Kampus Pangandaran, atau Anda juga bisa mengunjungi website smup.unpad.ac.id. Oke, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di X-Hall untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak untuk datang ke sumber suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Waris Hayat, kebetulan guru BK di SMA Negeri 1 Pangandaran. Ada beberapa pertanyaan.
Yang saya tanyakan adalah khususon masalah SNBP. SNBP antara 20 sampai 40%. Dan misalkan jurusan A 40%. Ini adakah bagian antara Provinsi Jawa Barat dengan seluruh provinsi di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya teringat sekian tahun yang lalu, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, bahwa Unpad ada program Cinta Jawa Barat, Cinta Jabar. Termasuk diantaranya adalah jurusan kedokteran. Kami sangat mengharapkan sekali, karena apa? 4 tahun yang lalu alhamdulillah dari SMA Pangandaran ada 4 yang keterima di kedokteran, umum 2, gigi 2 dari program itu. Tapi tahun berikutnya hilang. Sama sekali tidak ada yang keterima sampai hari ini. Kami sangat mengharapkan sesuai dengan apa yang waktu sekian bulan yang lalu pertemuan di Pendopo, Pak Bupati juga sangat mengharapkan karena Pangandaran membutuhkan alumni kedokteran. Untuk itu kami mengharapkan sekali program ini tindak lanjuti khususnya Pangandaran. Itu yang pertama. Yang kedua untuk yang PSDKU Pangandaran ini terus terang aja kami sangat mengharapkan untuk jalur SNBP kuotanya ditambah karena banyak sekali, terus terang aja untuk SMA Pangandaran sekarang banyak sekali. Insya Allah pada hari Selasa mulai pendaftaran karena kami lagi penataan untuk anak-anak. Iya, jadi kami harapkan sekali untuk diperbanyak SNBP-nya karena terus terang saja itu standar bagi masyarakat Pangandaran kayaknya mampu. Tapi kalau UM banyak yang olap, terus terang aja banyak yang olap. Kami harapkan jalur SNBP ditambah. Kemarin juga saya kebetulan ketemu dengan katanya titipan dari Pak Alek Budi. Alhamdulillah Budi katanya sempat jadi juara lomba tingkat nasional. Nah ini dari SMA Pangandaran. Maka itu kami mohon dengan sangat barangkali ada khususon untuk alumni yang dari Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak tadi dengan Bapak siapa Pak? Pak Ali. Pak Waris ya. Baik, terima kasih Pak Waris dari SMA 1 Pangandaran. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin saya ke Pak Anas dulu ya Pak ya. Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama dan ketiga itu bisa disatukan terkait dengan SNBP. Tadi ada kuota, itu intinya permintaan penambahan kuota terkait dengan SNBP khususnya untuk yang PSDKU Pangandaran. Karena tadi kata Bapak dari SMA Bapak itu sudah banyak yang akan mendaftar ya Pak ya ke Pangandaran ke 5 prodi. Kami tunggu Bapak untuk mendaftar segera karena memang keketatan di PSDKU juga sangat luar biasa sekarang. Silakan Pak Anas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan keinginan ya siswa dari SMA Bapak untuk masuk ke kami. Sebelumnya kami jelaskan bahwa 2 sistem seleksi SNBP dan SNBT itu adalah seleksi nasional Pak. Meskipun di dalamnya seperti yang dijelaskan ada program keberpihakan yang tentunya 3T, kemudian terpencil di Jawa Barat, kemudian difabel maupun anak pertama yang dari keluarga yang sama sekali belum pernah mengecam pendidikan perguruan tinggi, itu ada program keberpihakan di situ. Silakan nanti sesuai dengan komitmen dan tujuan pendirian kami di Pangandaran, kami berharap putra putri terbaik Pak. Silahkan kirim putra putri terbaik Pak di Pangandaran tapi Pak, PSDKU Pangandaran. Kalau yang di lainnya gitu beda lagi Pak, itu prodi yang misalnya di Jatinangor gitu. Memang sesuai tujuan kami untuk meningkatkan APK di kami di sini. Kirimkan putra putri terbaik melalui jalur SNBP, kemudian nanti jalur mandiri itu juga kemungkinan kami nanti bisa kami perhitungkan ya apakah bisa masuk ke jalur keberpihakan itu gitu ya. Kemudian yang kedua apa ya? Kota ya. Terkait dengan kuotanya ditambah. Kota itu udah kami pertimbangkan Pak. Silakan dicek di halaman SNPMB dan di halaman SMUP kira-kira kota untuk SNBP dan SNBT itu berapa.
dan di mandirinya itu berapa gitu ya. Tentunya kalau dibanding tahun yang lalu itu sudah ada peningkatan gitu Pak ya, dan berdasarkan hasil evaluasi kami. Tentunya kami akan terus ini tingkatkan, terutama untuk prodi-prodi yang mungkin bagus ini di seleksi nasional. Mungkin itu. Baik Pak, mungkin satu lagi terkait dengan Unpad Cinta Jabar ya Pak ya, khusus mahasiswa kedokteran ini Pak. Oh ya, dulu Unpadnya AK Jabar ya Pak ya, pernah ada itu program itu, malah masuk ke fakultas kedokteran itu gratis Pak. Tapi dalam prakteknya itu tidak berlanjut ya Pak ya, karena ada faktor-faktor non teknis. Misalnya itu kan terkait dengan beasiswa Pak, beasiswa dari daerah, dan ada kewajiban yang diterima itu untuk mengabdi di daerah. Ternyata di daerah juga pembahasan tentang beasiswa itu tidak semudah yang memang skema kami skenariokan gitu. Banyak daerah yang mungkin kesulitan menyetujui mungkin DPRD-nya ya Pak, dan hal-hal yang lainnya, sehingga itu cuman sampai 2 angkatan itu berlangsung gitu. Tapi jangan khawatir Pak, dari data yang di kami itu lebih dari 70% yang masuk ke Unpad itu berasal dari Jawa Barat Pak, termasuk Banten ya, sekarang udah terpisah ya. Nah, itu masih banyak sih yang dari Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Anas. Saya rasa ini sangat jelas sekali Pak Waris untuk pertanyaannya. Jadi memang program ini tadi ada keterbatasan pembahasan di tingkat kebijakan tadi barangkali ya Pak ya. Baik, tapi jangan khawatir Bapak, nanti untuk siswa-siswinya yang akan masuk ke Unpad, terutama ke kampus Unpad Pangandaran, bisa daftar melalui 3 jalur tadi, ada SNBP, SNBT, dan juga SMUP atau jalur mandiri.